Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official, berkolaborasi dengan channel Lambe Turah Wong Deso. Saudaraku, kita masih bicara tentang polemik nasab yang sampai sekarang tambah hari, tambah dalam tanda petik ya, menghangat ini. Karena oknum-oknum Habib yang tidak bisa memberikan sanggahan secara ilmiah, mereka melakukan tindakan-tindakan yang sangat provokatif di dalam ceramahnya, seperti misalnya adalah Rizik Syihab, kemudian Habib Mudor, dan mereka diikuti oleh para muhibin-muhibin mereka yang sudah kehilangan akal sehat akibat didoktrin, sehingga ini kita perlu edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat luas bisa menahan diri, tidak terprovokasi, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkisme. Ya, kita cinta damai, mari kita terus kawal masalah polemik nasab di ranah ilmiah. Jangan sampai kita terperdaya, terprovokasi. Terus terang saya rindu dan saya sering membayangkan, seandainya kita tidak pernah kedatangan dari Pak Alawi, atau seandainya dulu Pak Alawi tidak usah diizinkan tinggal di Nusantara, mungkin kejadian-kejadian seperti ini tidak akan pernah terjadi. Insya Allah bangsa kita akan terasa lebih damai dengan budaya Nusantara yang adiluhung, yang cinta damai, yang ramah, yang penuh kearifan dan kebijaksanaan, yang sopan dan santun. Inilah yang kita rindukan, keadaan di mana bangsa kita tidak ada yang menjajah, tidak ada yang memprovokasi, tidak ada yang merendahkan kita semuanya. Nah, kita akan bahas ini. Mohon untuk sabar dan terus menemani kita sampai titik akhir di penghujung video ini. Nah, sebelum itu kita sampaikan kepada Ki Sabdo Gendeng Walkoplai dari channel Lambe Turah Wong Deso untuk menyampaikan salam dan sapa kepada kalian semuanya berikut ini. Ya, terima kasih saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu sagung ing dumadi. Saudaraku dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat serta hidayahnya untuk kita semua, agar kita senantiasa bisa melakukan aktivitas sesuai dengan kehendak kita. Alhamdulillah. Ya, mengingat kelompok-kelompok pendatang ini begitu naif ya, dan berani melakukan intimidasi dan persekusi, mereka memperkenalkan rasnya sebagai ras yang mulia ya. Bukan mulisia ya. Kalau mulisia berarti kan mulih sia-sia ya. Ya, mereka memperkenalkan rasnya adalah ras yang paling mulia dan gennya adalah gen Nabi. Jadi patutlah kita selidiki, makanya Kiai Cimatidin Usman Al-Bantani menyelidiki ras mereka. Ternyata dari kajian nasab mereka tidak terkonfirmasi. Dan siapa sebenarnya yang rasis? Sebenarnya yang rasis itu ada kelompok mereka. Karena apa? Selalu menanamkan jiwa-jiwa rasis yang mengaku sebagai durat Rasulullah. Siapa? Bukan Kiai Haji Matiddin Usman Al-Bantani yang selalu dituduh-tuduh rasis. Tetapi merekalah yang menuduh Kiai Haji Matiddin Usman Al-Bantani rasis. Dan ternyata yang rasis adalah kelompok mereka itu sendiri. Bahkan kalau menurut Ki Sabdo Gendeng Walkoplai, mohon maaf bila salah ya, mereka selalu bangga dengan rasnya dan merendahkan ras-ras pribumi. Apalagi si bocil gitu ya. Gua muka-muka import, cedekan lu pipi tembem, muka pesek kayak celengan semar. Subhanallah ya. Kelompok-kelompok inilah yang harus disingkirkan dari muka bumi ini, dalam artian dihilangkan dalam pola pikir Anda agar ada kesetaraan. Itu Ki. Ya, saudaraku,
Di video ini kita awali dengan membacakan sebuah tulisan yang menarik ya, dari tab komunitas channel Gus Fuad. Gus Fuad menulis di sini luar biasa. Terlihat mereka, para Habib di Indonesia, saling dukung satu sama lain dengan sangat sistematis. Mereka kompak ingin merebut Indonesia dengan menggeser peran kiai-kiai pribumi. Ya, ini mohon maaf ya, saya putus. Saling dukung. Kan saya juga menilai seperti itu karena apa? Mereka saling berkolaborasi untuk merungkatkan orang-orang pribumi dan alhamdulillah mereka berhasil. Saya akui jempol, mereka berhasil merubah pola pikir orang-orang pribumi sehingga orang-orang pribumi tidak tahu siapa leluhurnya yang asli. Nah, karena apa? Karena sudah tercuci otaknya dan mereka membangga-banggakan leluhur dari Yaman. Maka dari sebab itu memang ada benang merah antara Habib yang di dalam pemerintahan dan yang di luar pemerintahan ya. Mereka berkolaborasi atau berkonspirasi ya. Berkonspirasi untuk menjajah pola pikir Nusantara dari segi apapun. Mereka sudah kelihatan, yaitu dari segi kriminal mereka saya acungi jempol ya, dari segi spiritual mereka saya acungi jempol karena bisa masuk dalam ranah spiritual melalui agama itu Ki. Ya, betul sekali. Dalam bahasa yang agak keren di masyarakat itu mereka berkomplot secara sistematis untuk mengkooptasi, menghegemoni bangsa Nusantara melalui orang-orang Muslim yang mayoritas di Nusantara ini mencintai juriah Nabi. Lalu mereka mengaku juriah Nabi, mereka ingin menguasai pola pikir bangsa di dalam keinginan mereka, ya. Jadi saudaraku, mereka berkomplot, sudah berbagi tugas, berbagi peran secara sistematis. Satu, siapa yang memerankan kesalehan, berpura-pura baik untuk menghancurkan Indonesia melalui ujaran kebencian dan adu domba umat. Oknum Ba'alawi sudah kita tahu siapa oknum-oknumnya yang punya tugas untuk memerankan sebagai orang saleh, sebagai ulama, dan berpura-pura baik. Katanya membela rakyat, seringkali mereka mengatasnamakan rakyat. Sebenarnya mereka hanya untuk kepentingan diri sendiri. Sering mengatakan di dalam ceramahnya mengaku cinta NKRI, tapi sebenarnya dia memuji-muji Tarim, memuji-muji Yaman, memuji-muji leluhur mereka sendiri. Sehingga bangsa kita terbodohi. Seharusnya kita bangun rasa cinta kepada negara kita sendiri, bukan negara Tarim. Betul ya Ki ya? Saya sependapat ya. Mereka makan, tidur, nyenyak itu di Nusantara tetapi bangga dengan kota Tarim. Ini sama saja mereka adalah orang-orang yang munafik dan pengkhianatnya. Seandainya kalau mereka tidak memuja-muji kota Tarim, mereka tidak mengenalkan rasnya. Ini bukan orang luar ya, karena sudah ada KTP-nya ya, berpenduduk Indonesia. Nah kalau memuja-muja sana ya berarti sama saja pengkhianat dengan NKRI. Tapi katanya cinta NKRI. Ya inilah orang-orang bodoh yang percaya kepada mereka yang mengaku cinta NKRI, padahal mereka bangga kepada leluhur mereka Tarim, dan Nusantara akan menjadi kota Tarim kedua karena sudah ada perkataan bahwasanya Nusantara ini pintu Tarim ya, atau milik Aulia Tarim. Ya, ini secara halus sekali perkataan mereka, amat sangat sakit orang-orang pribumi. Notabene Nusantara ya Nusantara, Tarim ya Tarim, seperti itu ya. Nah, maka dari sebab itu kalau mereka bangga kepada Tarim, silakan pergi ke Tarim, itu Ki. Bahkan ada oknum Habib si Bahar itu mengatakan dia sudah muak melihat negeri kita ini. Nah,
Yang kedua, saudaraku, siapa yang bertugas untuk bicara agar mencintai para Habib dan siap berperang demi membela Habib karena dianggap keturunan Nabi Muhammad SAW. Meskipun Habib itu dusta, Habib itu maksiat, meskipun Habib itu penipu, tapi tetap dibela. Dan pembelaan ini sudah kita bisa lihat ada kasus-kasus misalnya yang dialami oleh Habib Toha bin Yahya Pabuaran. Mereka dibela. Dan yang terbaru yang sedang dicari dan korbannya adalah seorang presenter terkenal yaitu Zeda Salim, ya, itu juga demikian, dibela sehingga sudah 1 tahun kasusnya juga tidak segera selesai. Lalu yang ketiga, siapa yang membuat doktrin menyesatkan dengan cerita dongeng, halusinasi, dan dusta tentang keistimewaan moyang-moyang leluhur mereka dan karomah-karomah kaum Ba'alwi supaya umat melupakan jasa dan peran Wali Songo dalam syiar dan dakwah dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Jadi mereka seringkali kita temukan membuat sebuah ceramah yang isinya adalah doktrin, merendahkan Wali Songo, memframing mereka lah yang katanya berjasa. Yang keempat, siapa yang bertugas jualan air doa, siwak bekas, surban bekas, jubah bekas, roti jigong, cari duit dengan karomah palsu. Jadi seperti itu mereka sangat sistematis. Seolah-olah mereka memang bahu-membahu untuk menguasai pola pikir bangsa Indonesia. Dengan menguasai pola pikir bangsa, para umat muslim yang mayoritas, maka dia bisa menguasai perlahan-lahan sepenuhnya bangsa Nusantara. Betul ya? Ya, saya sependapat ya. Mereka memang berusaha, ini sebenarnya perang apa ya? Perang pola pikir, perang ideologi. Dan Nusantara ideologinya sudah diobok-obok melalui pintu agama oleh kelompok mereka, ya, melalui pintu agama dan masuk ke ranah spiritual sudah diobok-obok oleh kelompok mereka yang mengaku sebagai durat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi orang yang tersengat kesadarannya, Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani, Gus Fuad Pleret, Kiai Nur Ihya, Kiai Mar, ya, Gus Mar, Gus Abbas Buntet, ini tersengat dan mereka lepas dari doktrin-doktrin, lepas dari yang katanya FPI, dulu memang mantan FPI karena sekarang menjadi pembela Nusantara karena sudah sadar bahwasanya Nusantara secara tidak langsung dikuasai oleh kelompok-kelompok imigran Yaman yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dikaji, mereka tidak terkonfirmasi dan akhirnya jelas terbongkarlah semua gerakan-gerakan mereka, baik yang halus ataupun yang kasar, semua sudah terbaca, baik Habib Lutfi bin Yahya dan Habib-Habib yang lain, baik yang dalam pemerintahan ataupun non pemerintahan, semuanya terbaca dan terbongkar pergerakan mereka. Apakah kita masih menjadi budak oleh kelompok mereka? Silahkan berpikir dengan jernih bahwasanya Nusantaramu yaitu adalah milikmu, bukan milik kelompok mereka. Dan ingat saudaraku, bahwasanya kita sebagai tuan rumah harus menghargai mereka. Tetapi kalau mereka tidak bisa menghargai kita, maka usirlah dan tutup pintu rapat-rapat. Itu Ki. Ya. Berikutnya yang kelima. Tentu kalian juga tahu jawabannya. Siapa yang bertugas untuk bicara kasar, memprovokasi muhibin untuk melawan dan memusuhi kiai-kiai pribumi dan umat yang meragukan nasab mereka para Ba'alawi,
Yang keenam, siapa yang bertugas untuk mencaci maki, menghujat dan memfitnah pemerintah dan kiai-kiai pribumi yang sejalan dengan pemerintah. Bahkan ada Oknum Habib yang mengatakan kiai yang dekat pemerintah itu dianjing-anjingkan. Ini fakta yang terjadi di lapangan. Yang ketujuh, ya kan? Siapa yang bertugas mendekati pemerintah? Jadi di sisi lain ada yang bertugas memusuhi pemerintah, mencaci maki, di sisi lain ada Oknum Habib yang bertugas untuk mendekati pemerintah dengan berpura-pura mendukung pemerintah, tapi sebenarnya mereka anti pada kebijakan pemerintah yang sah. Menentang, mereka melawan pemerintah yang sah dengan ceramah-ceramahnya yang sangat viral yang kita mudah temukan di berbagai platform media sosial. Itulah yang disebut dengan Khawarij. Yang kedelapan, para habib mencari sumbangan untuk membangun pondok pesantren, memperbanyak bangunan-bangunan pondok pesantren, dan terus mengaku-ngaku sebagai ulama, menguasai majelis ulama, mengaku-ngaku dari keturunan, mengaku-ngaku cucu Nabi, keturunan Nabi, supaya pondok pesantrennya lebih laku daripada pondok pesantren kiai-kiai pribumi. Diduga tujuan mereka ingin menggantikan dan menggeser dakwah para Juriyah Wali Songo dan kiai-kiai pribumi. Kiai-kiai pribumi dipengaruhi, dijadikan sebagai budak spiritual, dijadikan sebagai pelayan, dijadikan sebagai jongos mereka yang menjadi majikan, menjadi ulama yang dinomor satukan. Sementara kiai-kiai pribumi dianggap lebih rendah di bawah kaki mereka. Sehingga ada doktrin satu Oknum Habib Bahlul lebih mulia daripada 70 kiai alim. Nah, saudaraku, cuma mereka lah kaum Ba'alawi yang boleh berceramah, yang dianggap boleh memiliki otoritas keagamaan dan punya pondok pesantren di Nusantara. Ucapan-ucapan mereka ya dianggap adalah majikan. Sebagaimana mereka ada yang mengatakan, kami adalah majikan kalian. Gerakan mereka sudah sangat sistematis dan membahayakan negara Indonesia. Salam NKRI. Jadi itulah yang harus kita waspadai, betul ya, Kia? Ya, saya sependapat ya. Kita harus meneliti. Ternyata Gus Watful Aret ini juga lebih jeli dari kita ya, Ki ya. Tujuan-tujuan mereka dan mereka berbagi tugas, berbagi peran, ada yang peran protagonis dan ada yang peran antagonis ya. Ada peran yang jahat diperankan oleh kelompok mereka dan ada peran yang sosok pembela diperankan oleh kelompok orang yang mengaku sufi dan dikatakan wali yang dipuja-puja oleh kelompok-kelompok yang beraliran jahat. Katanya seperti itu kelihatannya ya. Karena mereka memang berbagi peran dan ini berhasil ya. Memang kalau kita nonton TV ya, kita harus bisa melihat peran siapa saja dan endingnya seperti apa ya. Seperti itu ya. Sehingga kalau kita melihat rahwana kelompok dari siapa dan si Sengkuni ini dari pihak mana, ini kita harus benar-benar jeli, saudaraku. Apabila kita filosofisnya ke pewayangan, di mana yang kelompok
Semar, kelompok Pandawa ini berada di posisi mana? Ya, memang kelompok Pandawa itu di luar pemerintahan ya. Kelompok Pandawa di luar pemerintahan dan kelompok Sengkuni ada di dalam pemerintahan ya. Terus golongan Kurawa ini banyak ya, secara tidak langsung mempunyai andil besar di dalam pemerintahan kita sehingga kelompok Pandawa ini tidak cukup kuat untuk membongkar mereka. Maka dari sebab itu kelompok Pandawa ini berusaha keliling masyarakat, jajah desa melangkori. Jadi Pandawa ini mencari kebenaran di dalam rakyat-rakyat jelata, dan disinilah akan timbul sebuah kebenaran, bukan pembenaran, bahwasanya rakyat seperti ini. Sehingga si Bisma Bisma harus benar-benar kuat karena nanti akan melawan Pandawa juga. Itu Ki. Ya, jadi akhirnya apa saudaraku, kita tetap menyampaikan dan berharap supaya oknum-oknum Pahlawi Habib yang provokatif itu ditindak tegas ya. Yang jelas-jelas memberikan kalimat-kalimat yang provokasi, mengajak rakyat untuk memusuhi para kiai-kiai pribumi, bahkan menyebut Kiai Madudin yang sebenarnya berjuang untuk memerdekakan bangsa dari penjajahan spiritual, dari perbudakan spiritual, oleh para kiai pribumi sendiri dihinakan karena para oknum kiai pribumi sudah didoktrin untuk membela Habib Pahlawi. Mereka, oknum-oknum kiai pribumi, tidak sadar bahwa peran mereka mau digeser oleh oknum-oknum Habib. Sekarang oknum-oknum Habib berlomba-lomba untuk mendirikan pondok pesantren. Nah, ini akan menggeser kiai-kiai pribumi. Betul ya, Kia? Ya, saya sependapat ya. Ulama dan kiai pribumi sudah digeser. Karena si kelompok ini berusaha menarik massa dari luar pesantren. Nah, kalau orang-orang dalam pesantren memang banyak di situ sudah disusupi kelompok ini. Ya, contohnya sudah banyak, tidak saya sebutkan, bahkan saudara teman saya yang di kampus dulu ya, di kampus pernah mondok di dakwah. Nah, mondok di Pasuruan. Ternyata saya dengar bahwasanya kelompok ini memang luar biasa dan sangat tegas. Ya, luar biasa dan sangat tegas. Maka disinilah saya mengenal bahwa nasabnya seperti ini. Nasabnya paling mulia ya, seperti itu, sehingga patut kita waspada bahwasanya agama Islam tidak mengajarkan tentang nasab, tetapi bagaimana kita mengajarkan ilmu dan tingkah laku ya. Seumpama kita sowan ke rumah orang, maka kita harus menggunakan adab sopan santun. Nah, disinilah kiai ulama dan kiai pribumi mendepankan akhlakul karimah, akhlaknya dulu yang diperbaiki ya. Dari kelompok mereka yang mengaku nasabnya paling mulia ya, kelihatan bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya, bagaimana tutur bahasanya, amat sangat vulgar dan tegas bahwasanya nasab mereka paling mulia dan orang lain paling rendah. Disinilah agama kita memang tidak diajarkan, tetapi dari kelompok mereka membanggakan dan mengajarkan nasab tersebut, selalu memperkenalkan ke khalayak ramai. Nasab saya paling mulia, nasab saya adalah di dalam darah saya ada darah Rasul, ada darah Nabi, ada darah kakek aneh. Ya, inilah yang kita kritisi. Justru yang mengkritisi kelompok mereka mendapatkan intimidasi, bahkan berujung kriminalisasi. Itu Ki. Ya, jadi memang mereka kita bisa bilang cukup berhasil ya dalam menanamkan doktrin kepada sebagian umat muslim. Sampai sebagian umat muslim itu, khususnya dari kaum Nahdiyin kultural, taklid buta.
mengkultuskan Ba'alawi. Sampai ada yang rela berkorban jiwa raganya untuk membela oknum Habib Ba'alawi. Ini sungguh sangat sesat sebenarnya. Tapi anehnya MUI diam saja kalau ada oknum Habib yang melakukan tindakan dan ceramahnya yang sesat. Oleh karena itu kita menduga MUI ini sudah dikuasai oleh oknum Habib yang mengaku ulama. Mungkin harusnya diganti Majelis Habib aja. Sudah banyak sekali permintaan dari masyarakat, MUI ini dibubarkan saja kalau memang tidak bisa bersikap adil, ya. Sebagaimana Robito Alawiyah juga harusnya dibubarkan saja seperti FPI, karena Robito Alawiyah ini menjadi sarang oknum Habib dan menjadi tempat yang digunakan untuk mengorganisir dari para keturunan imigran yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, tapi tanpa bukti yang sangat empiris. Tetapi mereka hanya mengandalkan doktrin dan narasi-narasi yang tanpa didasari data-data secara saintifik. Justru mereka menolak tes DNA. Menolak karena mereka tahu bahwa DNA mereka bukan keturunan Rasulullah. Betul ya? Ya, betul. Mereka menolak karena haram, diharamkan. Nah, kalau ini menguntungkan kelompok mereka justru akan mendukung. Karena tes DNA ini membahayakan dari Robito, membahayakan kelompok Habib Rizik, Habib Bahar, Taufik, Muhdor, maka diharamkan karena amat sangat membahayakan. Nah, kalau tidak diharamkan maka mereka akan menanggung malu, amat sangat malu sekali, dan kebohongan yang berapa abad atau berapa tahun yang silam, ratusan tahun yang silam, terbongkar dan akan terbalik. Kemuliaan menjadi kesedihan, ya, kemuliaan menjadi kesengsaraan bagi mereka. Karena apa? Karena yang sudah duduk manis di singgasana nasab yang mulia ternyata terjegal dengan menuduh, yaitu ya, menuduh Kiai Haji Matiuddin Usman Al-Bantani begal nasab. Ya, sebenarnya membegal nasab itu bukan Kiai Haji Matiuddin Usman Al-Bantani, justru merekalah yang membegal nasabnya Rasulullah sehingga mereka duduk manis di singgasana keturunan Nabi. Dan apabila ini terbongkar tes DNA-nya, maka secara mengejutkan kemuliaan akan menjadi sebuah kehinaan karena dibangun dengan kedustaan. Coba kalau kita mulai dari titik awal, kejujuran akan membuahkan hasil dengan kenikmatan. Nah, dari kelompok Robitoh Alawiyah ini kedustaan membangkitkan kesengsaraan. Itu Ki. Ya, jadi kita tetap bersaran sebagaimana yang disampaikan oleh Aliansi Laskar Bani Wali Songo agar Robito Alawiyah dibubarkan, dan kita berharap kepada oknum-oknum Habib yang nyata-nyata memprovokasi juga ditangkap demi kebaikan NKRI dan segera diantisipasi gerakan sistematis dari kaum Ba'alawi yang berusaha mengkooptasi dan menghegemoni bangsa Nusantara melalui ajaran agama mayoritas, yaitu umat Muslim Nusantara yang mencintai curian Nabi. Jangan sampai mereka mengaku curian Nabi tetapi tidak terbukti, justru mengkapitalisasi demi keuntungan pribadi dan golongan mereka. Saudara-saudaraku, memang ini bukan hal yang sangat mudah. Ini memang butuh perjuangan, tetapi kita tidak akan berputus asa untuk memberikan saran kepada Ba'alawi. Mohon dengan rendah hati kami menyampaikan supaya kalian menghentikan dugaan-dugaan bahwa kalian berusaha untuk menggeser peran kiai-kiai pribumi. Dugaan-dugaan bahwa kalian ingin menguasai, ingin dimuliakan. Cobalah kalian tidak usah mengaku-ngaku sebagai curian Nabi. Kalau Anda mengaku-ngaku curian Nabi, Anda harus punya bukti berdasarkan tes DNA.
Jangan Anda mendoktrin dengan adanya kitab ataupun paspor nasab dari Robito Alawiyah, Anda sudah merasa soheh sebagai keturunan Rasulullah. Robito Alawiyah tidak bisa dijadikan salah satu syarat untuk disebut sebagai keturunan Nabi karena berdasarkan tes DNA bahwa anggota Robito Alawiyah, klan Ba'alawi, banyak yang berhaplogrup G. Jangan diputar balikkan fakta. Ya, ini memang sangat luar biasa mereka dengan didukung oleh Muhyiddin seenaknya memutar balikkan fakta. Begitu ya, Ki? Ya, saya sependapat ya. Mereka